Ya, baik. Tayyib, ayyuhal ikhwan wal akhwat, hayya bina nabda'u darsana fi hadhil fursah wa fi hadhil laylah wa fi hadhil munasabah bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bihudurikum fi hadzal majlis ad-dirasi wa marhaban bikum bihudurikum wa indimamikum fi hadzal majlis al-ilmi al-uslubi. Nurahibukum jami'an ayyuhal ikhwan wal akhwat fi hadzal ta'allum narjullah ta'ala ayusahhilana fi ta'allumina wa yuyassira umurana fi hayatina khasatan fi ta'allumi al-lughah al-arabiyyah wa ta'allumi al-hayati. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak Ibu, Tuan dan Puan semuanya. Ini saya lihat ada beberapa yang baru bergabung malam hari ini ya. Dan seperti yang kita sampaikan atau Pak Haji Parman sampaikan dalam grup, bahwa sekalipun pembelajaran kita tidak ikut dari awal, namun insya Allah setiap pertemuan kita bisa ikut dengan baik, karena sekalipun mungkin ada beberapa bahasan yang kita lewat, yang kita tidak ikut, namun dari segi bahasan secara individual, kita tetap bisa mendapatkan manfaat dari bahasan-bahasan setiap pertemuan, meskipun tidak ikut pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik, dan apabila ada kekurangan dalam pembelajaran, bisa melihat rekaman-rekaman kita untuk kelas uslub di channel YouTube yang sudah kita siapkan. Dan sebagai informasi, barangkali ada yang belum tahu, untuk video-video sorof, insya Allah kita akan publish, akan upload di channel AM Mahya TV. Untuk sorof ya, baik yang A1, A2, dan seterusnya, kelas yang hari Senin, Isnin, maupun yang kelas Selasa malam, kelas B, B1, B2, dan seterusnya, juga yang Selasa petang, yang C1, C2, dan seterusnya. Adapun untuk pembelajaran uslub, insya Allah kita akan simpan, kita akan publish di channel yang lainnya, ini Arab Mudah channel. Dan memang untuk video-video uslub masih banyak yang belum kita upload, karena channel Arab Mudah itu masih bercampur ya videonya, sehingga kita masih belum memasukkan semuanya, sehingga butuh bertahap, butuh berproses. Tapi insya Allah untuk bahasan uslub yang terbaru di channel Arab Mudah itu insya Allah akan lebih cepat. Adapun yang lama-lama yang sudah kita bahas, mungkin sambil berproses, sambil bertahap ya. Adapun untuk yang kelas uslub yang baru, yang hari Minggu pada bulan Desember kita akan mulai insya Allah, itu insya Allah rencananya kita akan publish setelah belajar itu di channel AM Mahya TV juga. Jadi kalau untuk yang uslub yang lama kita simpan di channel Arab Mudah, sedangkan kelas uslub yang baru insya Allah planningnya akan kita simpan di AM Mahya TV bersama Sorob. Nah, karena apa? Karena untuk uslub yang kelas baru, pelajarannya dari awal, sehingga kita bisa tempatkan video-videonya dari awal secara berurutan. Adapun yang uslub lama, karena kita juga baru untuk membuat video-videonya, rekaman-rekaman ini secara khusus, sehingga mungkin tidak berurutan ya. Sehingga saya minta maaf karena urutan uslub yang kelas hari Jumat susunannya di YouTube tidak berurutan. Tetapi barangkali sebagai acuan Bapak Ibu bisa lihat halaman, misalnya Al-Mumtaz halaman 33, Al-Mumtaz halaman 24,
Sehingga nanti apabila teman-teman tuan dan puan mau mencari, tinggal lihat saja judulnya Al-Mumtaz halaman berapa atau muka surat berapa, nanti bisa dicari. Ini karena video-videonya belum semuanya terupload ya, sehingga perlu kita tulis nama buku dengan halaman atau muka suratnya. Itu saja sebagai pengantar penjelasan tentang kelas uslub kita pada malam hari ini ataupun pada kelas-kelas yang lainnya. Afwan Ustaz. Ustaz, Ya, silakan Ibu. sekarang Ustaz beri kita rakaman untuk uslub hari Jumaat ini di Telegram. Ya. Ada di Telegram. Jadi mungkin sementara waktu ini Ustaz boleh terus buat di Telegram. Jadi kami dapat murajaah lah, dapat dengar balik dan nak mencatat apa-apa yang terlepas boleh kita buat. Ya. Insya Allah Ibu, Insya Allah. Telegram kita akan upload juga Insya Allah. Setelah kita selesai, Insya Allah kita setelah di download ya, Insya Allah kita akan upload di Telegram. Kalaupun misalkan tidak langsung malam ini, mudah-mudahan besok pagi. Tapi mudah-mudahan malam ini bisa kita langsung upload ya. Baik, itu saja barangkali penjelasan tentang rekaman ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, pada malam hari ini kita kembali belajar uslub halaman atau muka surat 33. Dan tadi saya lihat di grup, Pak Haji Parman sudah menampilkan apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini, yakni membuat kalimat menggunakan mufradat yang ada pada muka surat 33. Ada beberapa kata yakni yar'a, gonamun, ri'bun, kadibun, dan banyak yang lain. Tapi tidak sebanyak pada judul yang sebelum ini. Hanya ada 13 nomor, 13 kata. Baik, ini insya Allah sambil kita juga bahas secara sorof ya, agar kita ingat pelajaran sorof yang sudah kita pelajari agar berkait. Baik, at-tadrib do' kullan minal kalimatil atiyati fi jumlatin mufidatin. Do' ini fil amar, asalnya adalah kata wado'a. Wado'a ya do'u do' la tado'. Seperti kata wahaba, yahabu, hab, la tahab. Do' fil amar, domirnya anta, kullan, ini maf'ul bihi. Makanya mansub, fathah. Do' kullan, simpanlah setiap atau masing-masing minal kalimatil atiyah, dari kalimah-kalimah berikut ini, atau kalau dalam bahasa Indonesia kalimat itu adalah kata. Dari kata-kata berikut ini atau mufradat berikut ini fi jumlatin mufidatin, dalam jumlah atau kalimat, kalau dalam bahasa Arab kalimat sentence ya, mufidatin yang berfaedah atau yang sempurna. Menerjemahkan bebasnya fi jumlatin mufidatin adalah dalam kalimat yang sempurna atau dalam kalimat yang dipahami. Baik. Ar-raqam al-awwal, nomor pertama, yar'a. Silakan Bapak Ibu perhatikan. Yar'a ini fi'il apa? Mudhari. Fi'il mudhari. Cirinya mudhari apa di sini? Ya. 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 Nah, tebak. Fi'il mudhari yar'a, fi'il madinya apa? Ra'a. Ro'a atau ro'iyah? Ro'a. Temannya Masya atau temannya Rodia? Rodia. Nah, ini sorob. Ro'iyah. Kalau Rodia, Rodia yardo. Rodia Wazan yardo. 12 nih. Rodia yardo, Fania yafna, Bakia yabako, Khosya yakhsha. Ini yar'a mudhari'nya sama dengan yardo. Ini temannya ya Rodia yardo ataukah temannya Masya yamsi, Jaro yajri, kafa yakfi. Silakan analisa. Yardo, Pak. Saya yardo. Bapak ikut Rodia yardo. Berarti fil madinya bagaimana? Yardi. Yardi. Ro'a yar'a. Ro'a yara atau ro'a yar'i atau ro'ya yar'a. Kalau temannya Rodia berarti madinya adalah ro'iyah. Rodia yardo. Ro'iyah yar'a.
Nah, baik. Ketahuilah, yar'a ini ain fiilnya terbuat dari huruf apa? Huruf halqi. Huruf halqi berupa ain. Dan saya sudah sampaikan pada saat pelajaran sorof, kalau ada fi'il madhi yang huruf lam fiilnya terbuat dari ya atau alif maksuroh, dan sebelumnya berharokat fathah, namun ain fiilnya terbuat dari salah satu huruf halqi yang 4, khusus yang 6, maaf. Namun ain fiilnya terbuat dari salah satu huruf halqi yang 6, khususnya hamzah, ain atau ha atau ghain, maka ketika mudhari ain fiilnya tetap fathah. Ro'a yar'a. Bukan ro'a yar'i. Sekalipun madinya sama dengan masya yamshi, kafa yakfi, rawa yarwi, namun karena ro'a ain fiilnya terbuat dari huruf halqi berupa ain, maka mudorenya sama dengan rodia, tapi madinya sama dengan masya. Fil madinya sama dengan wazan 11, tetapi fil mudorenya sama dengan wazan 12. Maka madinya adalah ro'a, bukan ro'iyah. Namun mudorenya adalah yar'a, sama dengan yardo. Nah, ini kita sudah mulai banyak muncul ya, mulai banyak menemukan kata-kata yang merupakan penerapan dari pelajaran sorof yang sudah kita pelajari. Secara fi'il per fi'il, atau kata per kata, atau isim per isim. Nah, ini bagus ya, alhamdulillah. Jadi, apa yang kita pelajari pada pelajaran sorof, penerapannya langsung kita bisa temukan dalam teks-teks seperti ini. Nah, yar'a fil mudhari. Wazan 11 sama dengan masya. Nah, silakan kawinu jumlatan mufidatan min kalimah yar'a. Silakan buat kalimat yang sempurna dari kata yar'a. Tentu saja harus tahu artinya. Apa yar'a artinya? Memelihara. 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 Silakan buat kalimat. Memelihara atau menggembala boleh. Silakan. Man yurid ayyujarriba fi wad'i hadhil kalimah fi jumlatin mufidatin. Siapa yang mau coba membuat meletakkan kata ini dalam kalimat yang sempurna? Man yurid ayyuhawil. Tafadhol. Coba. Silakan. Abang Haidir. Innaha la syarafun. Inna hadza Inna hadza la syarafun ayyar'a al-abna'u walidayhim inda taqaddumihim fissin. Ini boleh saya tulis di papan tulis ya, di belakang saya, enggak apa-apa ya, Bapak Ibu ya. Inna hadza la syarafun. Terus? Ayyar'a al-abna'u walidayhim Karena jama ya, Pak Abang ya. Walidayhim terus? Inda taqaddumihim fissin. Inda taqaddumihim. Maksudnya pada saat tua. Saat tua ya. Nah, indal kibari. Indal kibari. Indal kibari. Ada di Al-Quran kata al-kibar itu maknanya tua. Alhamdulillahilladzi wahabani alal kibari Ismaila. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku pada saat usia tua Ismail. Ya. Alal kibari Ismail. Nah, baik. Kita coba ya.
Inna hadza la syarafun ayyar'a al-abna'u walidaihim indal kibari. Pak Haidir, Abang Haidir, silakan terjemahkan maksudnya apa? Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang sangat mulia Ya, bagi anak-anak untuk memelihara orang tuanya ketika mereka sudah lanjut usia. Sudah ya, tua. baik, bagus ya. Ini kalimat yang bagus, kalimat yang mananya bagus dan secara bahasa coba kita perhatikan ya. Inna hadza, inna huruf nasab. Hadza adalah ismul isyarah mabniyun ala sukun. Fi mahalli nasbin isim inna. La syarafun, la ini harfu taukid. Semula adalah syarafun, lalu adalah artinya sungguh. Sesungguhnya ini benar-benar merupakan kemuliaan. Inna hadza la syarafun. Sesungguhnya ini merupakan kemuliaan. Ayyar'a al-abna'u walidaihim indal kibari. An harfun nasbi, huruf nasab. Dan kita sudah sampaikan di beberapa judul yang sebelum ini. Dan sekarang kita kembali sampaikan bahwa kalau kita menemukan huruf an, maka ini an adalah huruf nasab dan ia merupakan huruf masdariyah. yakni huruf yang menjadikan kata sesudahnya berfungsi sebagai isim masdar. Makanya an yar'a ini adalah jumlah masdariyah, kalimat yang bermakna masdar. Nah, an harfun nasbi yar'a fil mudhari, ini an huruf nasab. Yar'a ini fil mudhari mansub. Mansub itu kan cirinya biasanya fathah. Benar tidak? Benar. Tapi mengapa ini ayar'a tidak an yar'aya? Sebab ia berakhir dengan apa? Fi'il mudhari mutal akhir bil alif. Ya. Baik. Kalau fi'il mudhari'nya itu diakhiri oleh alif maksurah yang sebelumnya fathah, yar'a, ini alif maksurah sebelumnya fathah, maka ketika mansub ciri nasabnya adalah fathatun muqaddaratun. Fathah yang ditakdirkan, yang dikira-kira. Bukan fathah dhahirah. Kan kalau fathahnya nampak disebut dengan fathatun dhahiratun di akhirih. Tetapi ini fathah pada huruf terakhir, huruf ya tidak nampak. Tetapi dikira-kira. Bahasa Arabnya muqaddaratun. Wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun ala al-alifi al-maksurati. Jadi tidak boleh dibaca an yar'aya. Tidak boleh. Kecuali kalau huruf ilatnya itu wawu, yad'u misalnya, maka an yad'uwa. Atau kalau huruf ilat ya-nya itu sebelumnya kasroh, yamshi misalnya, maka menjadi an yamshiya. Namun kalau huruf terakhirnya adalah alif maksuro yang tidak berharokat dan sebelum ya-nya, sebelum alif maksuronya adalah fathah, maka ciri nasabnya adalah fathatun muqaddaratun. Fathah yang dikira-kira ala al-alif al-maksurah, atas alif maksurah. Yar'a fil mudhari, mana fa'ilnya? Al-abna'u. Ingat, al-abna'u adalah fa'il, dan fa'il itu adalah rofa atau marfu'. Makanya al-abna'u dhammah. Jadi kita kalau membuat kalimat, perhatikan harokat. Selalu perhatikan harokat dhammah, fathah, kasroh. Karena dhammah, fathah, kasroh itu menentukan subjek atau objek. Subjek atau mangsa. Al-abna'u ini dhammah karena sebagai fa'il dari yar'a. Berarti siapa yang memelihara? Al-abna'u. Al-abna'u artinya anak-anak laki-laki ya, bukan anak-anak.
tapi anak-anak laki-laki, son. Kalau children itu waladun, child. Waladun, child. Nah, kalau abnaun itu son. Jamak taksir ya Pak ya? Ya Pak? Ini jamak taksir kan? Ya. Jamak taksir, benar. Jamak taksir dari ibnun. Ibnun. Ibnun, ibnani, abnaun. Ini jamak taksir. Artinya anak-anak laki-laki. Walidaihim adalah maf'ul bihi dari yar'a. Sehingga walidaihim ini adalah objek atau mangsa dari yar'a. Ayyar'a al-abna'u walidaihim indal kibari. Inda. Tahu Bapak Ibu, inda itu apa? Dzaraf. Dzaraf. Dzaraf apa? Dzaraf zaman. Dzaraf zaman. Baik. Khusus inda itu terkadang dia adalah dzaraf zaman, terkadang ia adalah dzaraf makan. Tergantung maknanya. Kalau maknanya adalah waktu pada saat tua, ini pada saat tua, berarti pada saat itu adalah waktu. Makanya indah di sini adalah dzaraf zaman. Tapi kalau misalnya kita menemukan kata indah, maknanya adalah di sisi, misalnya indal masjidi, di sisi masjid, atau indah sohibi, di sisi temanku, maka di situ maknanya berarti tempat, sehingga namanya dzaraf makan. Makanya Bapak Ibu, untuk kata indah, menetapkan apakah ia dzaraf zaman atau dzaraf makan, perhatikan maknanya. Jadi kalau Bapak Ibu bilang dzaraf makan boleh, dzaraf zaman boleh, tinggal lihat maknanya. Al-kibari kenapa kasroh? Karena dia adalah mudhof ilaih. Setelah dzaraf, mudhof ilaih. Isim setelah dzaraf adalah mudhofun ilaihi. Begitu ya? Ya, bagus. Ini bahasan secara ilmu nahwu dan sorofnya. Selamat. Inna hadza la syarafun ayyar'a al-abna'u walidaihim indal kibari. Mumtaz, Abang Haidir, selamat. Baik, berikutnya. Satu orang lagi untuk nomor yang 1. Yar'a, man yurid ayyuhawil. Silakan siapa coba. Ini saya hapus ya. Siapa mau coba? Yar'a. Buat konsep dulu. Ini kita kasih cara, metode, bagaimana buat kalimat dalam bahasa Arab. Itu metodenya adalah kita buat konsep dalam bahasa kita dulu. Bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Buat konsep di pikiran, gagasan. Kita cadangkan. Kemudian baru kita susun dalam kalimat bahasa Arab. Diterjemahkan. Itu memudahkan. Nah, misalnya seorang muslim memelihara hatinya dari kedengkian. Bisa begitu. Atau manusia harus memelihara dirinya dari hawa nafsu. Seperti itu. Boleh. Ada yang mau coba? Silakan. Kalau misalkan gini kalimat, manusia atau seorang muslim memelihara hatinya dari kedengkian. Bagaimana bahasa Arabnya? Manusia memelihara hatinya dari kedengkian. Yar'a an-nasu. Yar'a al-insanu.
Terus hatinya. Qalbi. Qalbahu. 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 Qalbahu atau qalbuhu? Qalba. Qalba. Kenapa qalba? Maf'ulun bih. Maf'ul bihi. Ya, al-insanu, kenapa al-insanu? Fa'il. Fa'il. Jar al-insanu qalbahu dari kedengkian. Apa kedengkian? Minal hasadi. Anil hasadi. Hasadi. Anil hasadi. Begitu. Bukan minal Pak ya. Kenapa Pak? Bukan minal, dari. Minal hasadi. Anil. Setelah yar'a menggunakan an. Ya, bagus ya, Pak Haji ya. Baik, dari itu bahasa Arabnya bisa min, bisa an. Tapi kalau yar'a itu pasangan huruf jarnya adalah an. An. Yar'a an. Nah, perlu kita ketahui bahwa dalam bahasa Arab itu setiap fi'il atau setiap kata seringkali memiliki pasangan huruf jar tertentu masing-masing. Nah, kalau misalnya contoh yang paling mudah kita sering, tadi pagi atau kemarin Abu Fatih ya, Bapak Fakirullah ini nanya kenapa waman yarghabu an sunnati gitu ya. Waman rogiba an sunnati itu rogiba pakai an. Nah, rogiba itu maknanya kalau rogiba diikuti oleh an, maka maknanya membenci atau tidak menyukai. Tapi kalau setelah kata rogiba diikuti oleh fi, maka maknanya adalah menyukai. Kata rogiba, kalau fi, maka maknanya ahabba, mencintai. Kalau rogiba diikuti oleh an, maka maknanya adalah abghodo, membenci. Fiilnya sama rogiba, tapi huruf jarnya beda, mananya berbeda. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang da'a li, da'a ala ya, pada Jumat yang lalu. Nah, sekarang ada lagi rogiba. Nah, begitupun ro'a, itu pasangan huruf jarnya adalah an. Begitu. Nah, hal seperti ini kita harus sudah mulai peduli, harus sudah mulai aware, harus sudah mulai memperhatikan. Karena huruf jar bisa membedakan makna dari sebuah fi'il. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Baik. Yar'al insanu qalbahu anil hasadi. Manusia memelihara hatinya dari kedengkian. Kedengkian itu bisa al-hasadi, al-hasadu, atau al-hiqdu. 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 Udah. Cukup ya nomor 1. Berikutnya nomor 2. Ar-raqam ats-tsani. Ghonamun. Ma makna ghonamun? Kambing. Kambing. Siapa mau coba buat kalimat dari ghonamun? Saya coba Ustaz. Siapa? Ibu Nazrah, tafadholi. Simpelnya. Gimana, Bu? Ba'da an Ya. raja'at ummi tabahat lahmal ghanami. Ba'da. Ya, Bu, gimana, Bu? Ba'da an raja'at Ba'da'an roja'at. Bagus. ummi Ummi tabahat tobakhot. tabakhot. Pakai kho ya. Memasak. Ya, Ya, cook ya, cook. Itu pakai kho, Bu. Tobakhot. tabakhot. Tobakhot. Matbakh tu dapur, kitchen. Tobakhot Lahmal ghanami. lahmal ghanami. Nah, bagus nih. Ba'da an roja'at ummi tabakhot lahmal ghanami. Silakan, Ibu Nazra, terjemahkan. Selepas pulang, ibu memasak daging kambing. Ya, nasi biryani enak.
Ya, mantap Ibu. Ya, bagus ya. Setelah ibuku datang, setelah ibuku pulang ke rumah, tabakhot lahmal ghanami, memasak daging kambing gitu. Nah, secara bahasa perhatikan. Minggu lalu kita bahas. Ini ada ba'da, ada an. An sesudahnya biasanya adalah fi'il mudhari. Namun mengapa di sini setelah an menggunakan kata rojaat? Rojaat fi'il apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Kenapa setelah an menggunakan fi'il madhi? Apa jawabannya kemarin? Ada ba'da. Ada ba'da. Mudah ya? Udah ingat ya? Alhamdulillah ya. Bagus, selamat Ibu Nazra. Alhamdulillah. Ba'dan rojaat ummi tabakhot lahmal ghanami. Oh ya, kenapa lahma tidak lahmu? Maf'ul. Maf'ul bihi, objek mangsa. Kenapa al-ghanami kasroh? Al-ghanami Mudhof ilaih. mudhof ilaih. Lahma adalah isim, al-ghanami adalah isim. Kalau ada dua isim bergandengan, berhubungan, maka isim yang pertama disebut dengan mudhof. Mudhof. Isim yang kedua disebut dengan mudhofun ilaihi atau mudhof ilaih. Dan mudhof ilaih selalu kasroh, majrur. Mudhof ilaih kalau mufrad atau jamak taksir ya selalu kasroh. Makanya kalau ditanya kenapa al-ghanami kasroh, jawabannya adalah mudhof ilaih. Mudhof ilaih selalu majrur, sama dengan isim yang diawali oleh huruf jar. Bagus, Mumtaz, selamat. Pak, Ya, kalau Pak Haji. kalau mulakan dengan qobla, Pak, qobla an tarji'a ya, Pak ya. Nah, baik, bagus. Nah, ini kita lanjutkan. Kalau kata ba'da diganti dengan qobla, bagaimana fi'il sesudaan? Mudhari. Nah, kalau diawali oleh qobla itu maknanya sebelum, berarti belum terjadi kan? Berarti kalau begitu setelahnya kembali ke aturan normal, aturan pada umumnya. Setelahan maka fi'il mudhari. Sehingga kalimatnya menjadi qobla an Tarji'a. tarji'a ummi. Sebelum ibuku pulang, gimana? Dia memasak daging kambing. Sebelum ibuku pulang, dia memasak daging kambing. Masaknya di mana ya? Berarti ganti. Jadi kalau sudah pulang, masak. Kalau belum pulang, berarti ininya diganti. Qobla an tarji'a ummi. Sebelum ibuku pulang, Saya apa, masak, kira-kira? saya yang masak, Pak, gitu, Pak. Prepare. Bagus ya. Bagus. Itu suami yang baik, Pak. Anak yang baik. Sebelum ibunya pulang, anaknya yang masak. Bagus. Baik, selamat. Ada lagi pertanyaan? Ada mau coba? Gonamun, ambil buat kalimat. Ambil kata gonamun. Sudah ada. Baik, kalau nggak ada kita masuk ke ya Ibu IPP. Gimana Bu? Sama yang tadi disatukan. Ya, gimana? Misalkan bisa nggak gini? Yar'a Muhammadun gonamun. Langsung gitu bisa nggak? Boleh. Kita lihat ya. Yar'a Muhammadun. Nah, Muhammad memelihara atau menggembala kambing. Yar'a adalah fi'il mudhari. Muhammadun adalah fa'il. Fa'il kan harus dhamma ya Ibu ya? Iya. Nah, Muhammad menggembala kambing. Kambing sebagai apa kedudukannya dalam kalimat? Maf'ul bih. Maf'ul bih harus bagaimana Ibu? Gonaman. Jadi tadi salahnya satu. Gonaman bukan gonamun. Ingat kalau objek itu selalu mansub atau nasab.
Dan cirinya nasab kalau katanya adalah mufrad, maka fathah. Dan kalau tidak ada alif lam, maka fathatain ghanaman. Yar'a Muhammadun ghanaman. Begitu Ibu. Bagus Bu, selamat. Langsung menggabungkan dua kata dalam satu kalimat. Ya nuhun, Pak Ustaz. Ya, baik. Silakan dibuat ya, kalau ada kesalahan diperbaiki. Cukup ya, nomor 2 ya. Nastamir ila rakam as-salif. Kita lanjutkan ke angka yang ketiga. Zi'bun. Zi'bun. Ma makna zi'bun? Zi'bun maknanya apa tu? Misal. Serigala. Serigala. Serigala itu binatang seperti anjing yang suaranya menakutkan ya. Serigala, Zi'bun. Silakan siapa mau coba? Man yurid ayyadha hadhil kalimah fi jumlatin mufidatin li awwali marrah. Siapa yang mau coba meletakkan kata ini dalam kalimat yang sempurna untuk pertama kali? For the first time. Li awwali marrah. Saya coba Pak. Silakan Pak Haji. Konsepnya gini Pak. Berapakah bilangan serigala yang telah dibunuh oleh pemburu itu? Ya. Kam adadun az-zi'bu allati kutilat asna'a as-soidu. Ya, baik. Saya tulis ya. Kam Adadun. Nah, baik. Pertama, konsepnya udah benar. Berapa jumlah serigala yang dibunuh oleh para pemburu? Oleh para pemburu ya. Konsepnya udah benar. Nah, sekarang bagaimana kita membuat kalimat yang diawali oleh kam? Ini hal baru. Ini kalau nggak salah saya belum sampaikan di kelas yang lain ya. Nah, ini begini. Kalau kita membuat pertanyaan atau soalan menggunakan kata kam, maka sesudah kam itu harus fathatain. Dan Berapa pulpen? Kam kolaman. kam kolaman. Berapa rumah? Kam baladan. Kam baitan. Baitan. Berapa negeri? Kam baladan. Balan. Berapa kambing? Kam ghonaman. Kam gonaman. Berapa serigala? Kam aziban. Kam ziban. Kam ziban. Setelah kam tidak usah menggunakan alif lam. Harus nakiroh. Harus nakiroh. Setelah kam harus nakiroh, tidak ada alif lam dan mansub. Makanya kam kolaman, kam baitan, kam masjidan, kam kursiyan. Berapa bintang? Kam najman. Berapa matahari? Kam syamsan. Begitu. Saya suka bikin candaan, bikin selorohan. Ingat setelah kam itu ingat pung. Kampungan. Bukan kampungun. Kampungan, bukan kampungun. Artinya orang yang udik ya, orang kampungan. Kampungan. Kam ziban. Nah, untuk menanyakan bilangan serigala, cukup langsung kam ziban. Tidak usah kam adadan. Karena menanyakan kam ziban itu sudah maknanya terkandung berapa bilangan. Makanya langsung dari kam ke kata yang ditanyakan. Kam ziban. Gitu ya. Berapa pulpen? Bagaimana? Kam qalaman. Kam kolaman. Kam kolaman. Berapa nabi? Kam nabiyan. Kam nabiyan. Berapa Tuhan? Kam rabban. Kam robban. Kam robban. Dan seterusnya. Nah, jadi ini ilmu baru dan silakan Bapak Ibu pegang, jadikan pegangan untuk cara kita membuat kalimat, pertanyaan atau soalan. Kalau kita menanyakan berapa kam, itu isim sesudahnya nakiroh dan mansub. Nakiroh tidak ada alif lam, mansub fathah. Dan karena tidak ada alif lam, berarti fathatain. Kam qalaman.
Biar tidak lupa ingat kalimat ungkapan kampungan. Kampungan, bukan kampungun. Kampungan. Nah, jadi kembali ke pertanyaan tadi Pak Haji ya. Berapa serigala? Jadi langsung Kamziban. kamziban. Nah, begitu. Kamziban. Berapa serigala? Yang dibunuh. Allati Alladhi. ilat. Allati Nah, baik. allazi. Yang itu bahasa Arabnya apa? Allazi. Aladi, alati, Allati. aladani, alatani, aladina, atau alati. Benar. Nah, ini juga ilmu baru. Isim yang bahasa Arabnya adalah aladi, aladina, dan seterusnya itu dalam bahasa Arab disebut dengan ismul mausul. Pernah dengar ya? Ya. Aladi, aladina itu dalam bahasa Arab ilmu nahwu disebut dengan ismul mausul, isim mausul. Ismul mausul ya. Nah, ismul mausul itu aladi, aladina dan sebagainya itu digunakan ada syaratnya. Ada aturan main kapan ismul mausul aladi, alati dan teman-temannya itu digunakan dalam kalimat. Syarat menggunakan aladi adalah kata sebelumnya harus ma'rifat. Alladzi, allati, alladani, allatani, alladzina, allati, itu semua dari isim mausul. Kata-kata isim mausul tadi digunakan apabila kata sebelumnya adalah ma'rifat. Ma'rifat berarti ada alif lam. Atau kalau nama orang boleh tidak ada alif lam. Muhammadun, nama orang, tidak ada alif lam. Tapi ma'rifat karena nama orang. Tapi kalau bukan nama orang, ma'rifatnya cirinya adalah ada alif lam. Nah sekarang lihat kam riban. Riban ma'rifat atau nakiro? Nakiro. Nakiro. Berarti tidak bisa menggunakan alladzi. Terus kita ingin menyampaikan makna yang. Bagaimana makna yang itu muncul dalam kalimat kamdziban? Nah, jawabannya adalah tanpa menggunakan alladzi, maknanya sudah terkandung yang di situ. Sekalipun tanpa alladzi, tapi maknanya sudah terkandung kata yang dalam kalimat tersebut. Maka berapa serigala yang dibunuh oleh para pemburu, maka langsung kamdziban. Nih. Kotalahu dibunuh. As-soyyaduna. Nah. Kamdziban kotalahus soyyaduna. Nah ini saya sampaikan. Kotalahu ini kan dua kata. Kotala dan hu. Kotala fi'il apa? Fi'il madhi. Madhi. Hu itu apa? Domir. Maf'ulun bih. Domir. Kotala ini fi'ilnya maklum atau majhul? Maklum. Maklum. Membunuh. Terus kotala fi'il madhi, mana fa'ilnya? As-soyaduna. Para pemburu hunter itu as-soyaduna. Nah, fi'il kotala dan fa'il as-soyaduna ini tidak langsung setelah kotala langsung as-soyaduna, tidak, tetapi dipisah oleh maf'ul bihi berupa domir muttasil. Nah, Bapak Ibu silakan ingat, pegang, jadi ilmu kita, kalau kita menemukan fi'il, kemudian setelahnya ada maf'ul bihi berupa domir, dan setelah domir muttasil diikuti oleh fa'il dari fi'il ini,
maka cara menerjemahkannya adalah dipasifkan. Berapa serigala yang dibunuh oleh para pemburu, itu fiilnya bukan majhul. Sehingga bukan kam zi'ban kutila. Bukan begitu. Tapi kam zi'ban kotalahus soyaduna. Berapa serigala? Nah, menerjemahkannya berapa serigala yang dibunuh oleh para pemburu. Nah, ini ilmu baru ya. Ilmu baru dan terus kita akan temukan nanti dalam kalimat-kalimat seperti itu. Jadi kalimat pasif itu tidak selalu harus menggunakan majhul. Kalimat pasif tidak selalu harus menggunakan fi'il majhul. Melainkan bisa juga menggunakan fi'il maklum dengan catatan setelah fi'il maklum itu diikuti oleh maf'ul bihi dan fa'ilnya datang setelah maf'ul bihi. Kam zi'ban qatalahus soyyaduna. Begitu Pak Haji. Dapat semuanya ya. Nah sekarang begini, saya beri konsep. Silakan terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ini metode kita ketika kita masing-masing Bapak Ibu membuat kalimat, itu kita tidak hanya membuat kalimat versi kita, tapi juga sekaligus kita jelaskan bagaimana seharusnya dan bisa kita gunakan dalam banyak percakapan kita sehari-hari. Sehingga kita bahas dan kita ingin semuanya bisa membuat kalimat seperti ini. Dengan teorinya menurut bahasa Arab yang fasih. Begitu. Nah sekarang silakan Bapak Ibu, silakan simak perkataan saya. Berapa buku yang ditulis oleh guru? Silakan, bahasa Arabnya bagaimana? Berapa buku yang ditulis oleh guru? Coba bagaimana? Sama metodenya. Kam kitaban. Kam kitaban. Kata bahul muallim. Nah, bagus. Kam kitaban. Kam kitaban. Kata bahu. Harus ada hu yang kembali kepada kitaban. Al-muallimu. Kam kitaban katabahu al-muallimu. Berapa buku yang ditulis oleh guru, oleh pengajar? Lepas kam nggak bisa jamak ya Pak? Mesti Kenapa Pak? Lepas kam mesti nak mufrad. Ya, setelah kam harus mufrad. Bagus, bagus. Setelah kam harus mufrad. Karena kalau bertanya bilangan, kan kita tidak tahu bilangannya boleh jadi 1, boleh jadi 2, boleh jadi 3. Karena tidak jelas berapa bilangannya, maka kita mulai pertanyaannya dari mufrad. Makanya setelah kam harus mufrad. Kam kitaban, bukan kam kutuban. Kam kolaman, bukan kam aklaman. Setelah kam, nakiroh, mufrad. Mansub. Kalau Bapak Ibu sudah pernah belajar tamyiz, isim setelah kam itu namanya tamyiz. Bagi Bapak Ibu, tuan-puan yang sudah pernah belajar tentang tamyiz, ketahuilah, isim setelah kam Tamyiz. dalam ilmu nahwu disebut dengan tamyiz. Kalau Bapak Ibu belum belajar, ini sekarang kita belajar, sampaikan. Tetapi ini hanya perkenalan saja dulu. Dan nanti insya Allah akan sering berulang, akan kita temukan, dan insya Allah akan semakin paham dan menguasai. Setelah kam adalah tamyiz. Dan tamyiz itu selalu menggunakan mufrad, nakiroh, mansub. Tamyiz itu 3 syaratnya. Mufrad, nakiroh,
mansub. Itu tamyiz. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, baik. Satu lagi biar Bapak Ibu paham dan menguasai. Contoh yang lain. Berapa roti yang dimakan oleh Utsman? Roti bahasa Arabnya apa? Khubzun. 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 Silakan terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Berapa roti yang dimakan oleh Utsman? Kam khubzan. Khubzan. Kam khubzan Utsman. Akalahul akalahu Utsman. Utsmanu. Akalu Utsmanu. Kam khubzan. Khubzan. Nampak tidak? Masih nampak? Iya. Kam khubzan. Akalahu Utsmanu. Utsman ini isim ghair munsharif ya, tidak boleh bertanwin. Kam khubzan akalahu Utsmanu. Akala, kataba, qatala adalah fi'il ma'lum, tapi karena setelah qatala, setelah fi'ilnya diikuti oleh maf'ul bihi dan fa'ilnya datang belakangan, maka fi'il ma'lum ini diterjemahkan dengan pasif. Begitu. Kam khubzan akalahu Utsman. Nah, silakan konsep-konsep seperti ini Bapak Ibu jadikan pegangan, dan ini bisa kita gunakan dalam pembicaraan harian kita atau merangkai kalimat secara tertulis yang kita buat. Ini bagus. Misalnya nanti kita akan perkuat ini dalam uslub hari Minggu. Ini kalimat-kalimat yang sederhana yang harus kita bisa kuasai, itu ada metodenya, ada caranya. Ya, soalnya nanti hari Minggu mulai bulan Desember kita akan belajar yang seperti ini. Uslub dasar yang bisa kita gunakan baik dalam pembicaraan maupun dalam penulisan. Insya Allah belajarnya mudah. Insya Allah mudah. Baik. Pak, kalau saya mau cakap, apakah roti yang dimakan Utsman itu sedap? Hal khubzan akalahu Utsman jadi dan bisa, Pak? Nah, baik. Ini pengembangannya ya. Gunakan hal pula, Pak. Nah, apakah roti yang dimakan Utsman Itu sedap. enak? Sedap, enak ya? Enak. Sedap atau enak? Iya. Bahasa Arabnya enak itu apa? Sedap. Lazizun. Lazidun. Okay. Lazizun. Nah, apakah roti yang dimakan oleh Utsman itu enak, lezat, sedap? Nah, ini bagus nih, mengembangkan dari pertanyaan tadi. Apakah bahasa Arabnya apa? Hal. Baik. Hal ataka hadithul ghashiyah. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Apakah telah datang kepadamu atau apakah kamu telah didatangi berita tentang al-ghasyiyah? Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Surat Al-Insan ya. Hal apakah? Nah, Bapak Ibu ketahuilah, hal itu adalah kata tanya atau istifham. Dan isim setelah hal selalunya atau biasanya ma'rifat. Setelah kam nakiro, setelah hal biasanya ma'rifat. Kenapa saya bilang biasanya? Memang boleh sewaktu-waktu nakiro, tapi biasanya ini sebagai metode belajar kita gunakan yang umum dulu, yang pada umumnya, yang regularly. Biasanya setelah hal itu ma'rifat. Makanya apakah roti? Maka kalimatnya menjadi hal al-khubzu, halil khubzu. al-khubzu. Al-khubzu. Halil khubzu.
Halil khubzu. Atau boleh bacanya halil khubzu. Apakah roti? Apakah roti? Nah, belum selesai kan? Kita rangkai. Yang dimakan oleh Usman. Alladhi. Yang. Bagaimana merangkai yang? Alladhi. Nah, ini baru gunakan alladhi. Tidak bisa halil khubzu akalahu Usman, tidak bisa. Karena mananya yang, dan sebelum yangnya al khubzu ma'rifat. Baru ini gunakan kata alladhi. Makanya halil khubzu alladhi. Tuh, begini. Halil khubzu alladhi. Apakah roti yang dimakan oleh Usman? Bagaimana? Alladhi akalahu Uthmanu. Akalau Usmanu, ya ini sama ya. Akalau Usmanu. Ladis. Apa? Lazizun. Tuh. Lazizun. Halil khubzu. Nampak tidak? Ya, nampak. Nampak ya? Ya. Halil khubzu alladzi akalahu Usmanu lazidun. Apakah roti yang dimakan Usman itu sedap? Lezat? Enak? Naam. Naam. Benar, naam Ibu Masna. Naam. Kalau tidak enak tak dimakan lah. Begitu. Paham ya Bapak Ibu ya? Ya. Nah sekarang begini, saya tanya. Ini konsepnya berangkat dari pertanyaan ini. Apakah buku yang ditulis oleh guru banyak? Apakah buku yang ditulis oleh guru banyak? Coba bagaimana Bapak Ibu? Hal kitabu. Halil kitabu. Halil kitabu. Alladhi katabahul muallimu. Katabahul muallimu Kasirun. katsirun. Nah, seperti itu. Halil kitabu alladzi katabahu al-muallimu katsirun. Tuh. Halil kitabu alladzi katabahu al-muallimu katsirun. Apakah buku yang ditulis oleh pengajar, oleh guru banyak? Naam. Al-kitab alladzi katabahu al-muallimu katsir. Begitu. Paham ya Bapak Ibu ya tentang hal ini ya? Ya. Apa Ustaz? Ya. Yang al-lazi itu kita gunakan bila yang isim tu isim makrifah lah. Baru kita ada al-lazi. Kalau tidak tak payah. Ya. Sebelumnya harus ma'rifat Ibu. Nah, sesudah alladzi harus berupa kalimat. Akala fi'il madhi, hu maf'ul bihi, Usmanu fa'il. Berarti jumlah fi'liyah. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul bihi. Setelah alladzi, setelah isim mausul itu harus berupa kalimat. Maaf, tadi saya lupa belum sampaikan syarat yang kedua ya. Jadi isim mausul itu syaratnya dua. Isim mausul alladzi dan teman-temannya syaratnya dua. Sebelum dan sesudah. Sebelum alladzi, sebelum isim mausul harus kata ma'rifat. Dan sesudahnya harus berupa kalimat. Bisa kalimat atau jumlah ismiyah, bisa jumlah fi'liyah. Atau sibhul jumlah. Bapak Ibu pernah tahu sibhul jumlah? Ya.
Syibhul jumlah itu artinya mirip kalimat. Syibhu artinya mirip. Jumlah artinya kalimat. Maksudnya syibhul jumlah adalah bukan kalimat tapi bukan sebuah kata. Karena terdiri dari dua kata. Maksudnya syibhul jumlah itu adalah jar majrur atau dzaraf dan mudhof ilaih. Contoh gini. Buku yang di atas meja. Bagaimana bahasa Arabnya? Al-kitabul ladzi buku yang di atas meja. alal maktab. Al-kitabu alladzi alal maktabi. Boleh tidak mengatakan begitu? Boleh. Boleh. Kenapa? Selepasnya syibhul jumlah. Karena setelah alladzi ada syibhul jumlah alal maktabi. Begitu. Al-kitab alladzi alal maktabi. Nah, tapi belum sempurna apa? Jamilun. Buku yang ada di atas meja itu bagus. Begitu. Jadi, saya tegaskan, isim mausul alladzi dan teman-temannya itu syaratnya dua. yakni sebelumnya dan sesudahnya. Kata sebelum isim mausul harus ma'rifat. Dan kata sesudah isim mausul harus berupa kalimat atau jumlah ya. Boleh jumlah ismiyah, boleh jumlah fi'liyah, atau syibhul jumlah. Sehingga kalau kita bilang buku yang bagus, boleh tidak kalau kita mengatakan Alkitab alladzi jamil? Boleh tak? Alkitabu? Alkitabu alladzi jamil. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Boleh. Kenapa? Kerana lepas alladzi jamil bukannya kalimah, bukannya jumlah. Jamilun kan satu kata, bukan sebuah kalimah. Ya. Bukan sebuah jumlah. Maka tak boleh. Alkitab alladzi jamil tidak boleh. Buku yang bagus alladzi jamil. Alkitabu alladzi jamil itu salah secara nahwu. Mengapa Alkitab alladzi jamil itu salah? Karena setelah alladzi, selepas alladzi, jamilun ini bukan sebuah kalimat, tetapi sebuah kata. Bukan sebuah jumlah, tetapi sebuah kata tunggal. Terus mungkin Bapak Ibu bertanya, bagaimana kalau kita ingin menyampaikan gagasan, konsep, buku yang bagus, bagaimana kalimat yang benar? Sedangkan alladzi tidak boleh kita gunakan. Alkitabu jamilun. Alkitabu jamilun artinya buku itu bagus. Alkitabu al-jamilu. Alkitabu al-jamilu. Nah, ini naat man'ut. Ya, betul. Buku yang tak payah Alkitabu al-jamilu. Ini namanya naat dan man'ut. Terjemahannya Alkitabul jamilu adalah buku yang bagus. Inilah saatnya kita menggunakan naat man'ut. Kalau setelahnya, kalau kata sifatnya itu berupa satu kata, maka gunakan naat man'ut atau sifat mausuf. Kalau naat man'ut berarti harus sama antara naat dan man'ut. Man'utnya ada alif lam, naatnya ada alif lam. Man'utnya mudzakkar, naatnya juga mudzakkar. Man'utnya domah, Alkitabu, maka naatnya juga domah al-jamilu. Alkitabu al-jamilu. Nah, ini seringkali banyak terjadi orang-orang salah menggunakan naat man'ut dan isim mausul. Ini ilmunya. Ini teorinya. Rumah yang indah. Bagaimana bahasa Arabnya?
Al-baitul jamilu. Al-baitu al-jamilu. Kalau misalkan begini, rumah yang ada di desa, bagaimana kalimatnya? Al-baitul ladzi fil qaryah. Nah, begitu. Al-baitu alladzi fil qaryati. Kenapa pakai alladzi? Karena fil qaryati adalah syibhul jumlah, jar majrur. Nah, ini bahasanya berkembang ya tentang isim mausul dan naat man'ut. Pak, kalau saya mau cakap, Pak, buku itu yang cantik covernya. Apa tu panggil? Cover ya, cover. Macam mana Al-Kitabu Allazi Jamilun? Bisa sambung ya, Pak ya? Bagaimana konsepnya, Pak Haji? Buku itu yang cantik covernya. Kalau itu tidak pakai yang. Okey. Buku itu cantik covernya. Ini apa? Kalau kalimatnya buku itu berarti mubtada khobar. Ini depan kita pada kemarin. Al-kitabu jamilun. Terjemahkan. Buku itu cantik. Buku itu cantik. Kedudukannya al-kitabu apa? Mubtada. Mubtada. Jamilun? Khobar. Khobar. Cirinya mubtada apa? Ciri mubtada marfu. Marfu dan ma'rifat. Ya, marfu dan ma'rifat ada alif lam. Jamilun khobar. Rafa marfu. Apa cirinya khobar? Marfu. Dia ada alif lam. Tiada alif lam. Nakiro. Al-kitabu jamilun. Ini kalimatnya sudah sempurna. Jumlatun ismiyatun. Kalimat ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Menerjemahkannya Al-kitabu jamilun adalah buku itu bagus, buku itu indah. Sekarang lihat, bandingkan. Al-kitabu al-jamilu. Tarjim, terjemahkan. Buku yang indah itu. Buku yang indah itu. Ini udah sempurna belum? Belum. Belum lagi. Belum. Apa kedudukan kalimat ini? Dua-dua mubtada. Sebagai mubtada. Mubtada. Sudah ada khabarnya belum? Belum. Belum ada. Mubtadanya terbuat dari dua kata. Apa hubungan keduanya? Na'at man'ut. Na'at man'ut. Al-kitabu jamilun dan al-kitabul jamilu. Dua kata sama. Tetapi yang satu, yang pertama ini, jamilun tidak ada alif lam. Yang kedua, al-jamilu ada alif lam. Maknanya beda, kedudukan katanya beda. Buku cantik, buku itu yang cantik. Yang atas ini, bagaimana terjemahannya? Buku itu cantik. Buku itu cantik, sudah sempurna. Sudah merupakan kalimat jumlatun mufidatun. Sedangkan yang di bawah, al-kitabul jamilu artinya adalah buku yang cantik itu. Belum mufidah, belum sempurna. Maka biar sempurna, yang bawah ini bisa ditambahkan misalnya al-kitabul jamilu baru. Jadidun. Atau alal maktabi, atau yang lainnya. Nah, jadidun ini khobar. Apa cirinya khobar? Marfu. Marfu benar. Tapi apa cirinya? Nakiro. Kalau marfu, mubtada juga marfu. Al-kitabu al-jamilu mubtada, marfu. Jadidun marfu juga. Tapi ada beda antara khobar dan mubtada. Perbedaan yang mendasar yang bisa kita kenali dengan mudah antara mubtada dan khobar adalah mubtada itu ma'rifat. Sedangkan khobar adalah nakiro. Itu prinsip dasar membedakan antara mubtada dan khobar. Selagi sebuah kalimat tidak nakiro, tidak ada nakirohnya, berarti belum ada khobarnya. Al-kitabul jamilu jadidun. Sudah ada khobar belum?
Sudah ada. Jadidun. Sudah ada. Mana khabarnya? Jadidun. Jadidun. Sekarang kalau saya begini, Al-Kitabul Jamilul Jadidu, sudah ada khabarnya belum? Belum. Belum. Bagaimana biar bisa sempurna jadi kalimat? Buang Waliyun. alif lamnya buang. Wali. Tambahkan satu lagi. Oh, okey. Bagaimana? Kitabul Jamilul Jadidu. Waliyun. Qalilun. Oh. Nah, qalilun baru ini sudah sempurna. Hmm. Kenapa qalilun sudah menyempurnakan? Sebab dia nakirah. Gimana terjemahannya ini? Buku yang cantik lagi baru adalah sedikit. Itu sedikit. Itu sedikit. Buku yang cantik dan baru atau buku yang cantik lagi baru itu sedikit. Pak, Begitu. kalau gitu Asmaul Husna semua itu Nah, itu naat man'ut, Pak. 99 ya, Pak ya. Ar-Rahman, Allahu, Ar-Rahmanu, Ar-Rahimu, Al-Maliku, Al-Qudusu, As-Salamu, Al-Mu'minu, Al-Muhaiminul Azizul Jabbaru, Mutakabbirul Khaliq, dan seterusnya. Itu semua adalah naat man'ut. Mana man'utnya? Man'utnya Allahu. Allahu. Mana naatnya? Yang lain. Ya, semua itulah. Semuanya 99 itu naat semua. Naat 1, naat 2 sampai naat 99. Begitu. Nah, kembali ke pertanyaan Pak Haji, Al-Kitabu Jamilun. Covernya, buku itu cantik covernya. Al-Kitabu Jamilun Gilafuhu. Gilafuhu. Apa terjemahannya? Buku itu cantik covernya. Covernya. Yang cantik bukunya apa covernya? Covernya. Covernya. Kalau bukunya cantik enggak? Tak cantik. Tadi bilang. Ya boleh jadi kalau covernya cantik, bukunya juga cantik. Tapi ada buku yang covernya cantik, bukunya tak cantik, ada juga. Ini tidak menjelaskan isi buku, tapi menjelaskan cover. Yang cantik itu adalah covernya. Sekarang yang bawah, Al-Kitabul Jamilu Gilafuhu. Bagaimana terjemahannya? Yang cantik itu buku kulitnya, covernya. Buku yang cantik. Buku yang cantik. Buku yang cantik itu. Karena Cantik. buku yang cantik covernya itu belum sempurna. Misalnya apa? Li, milikku. Al-Kitabul Jamilu Gilafuhu li. Buku yang cantik covernya itu milikku atau kepunyaanku. Nah, begitu ya penjelasan panjang tentang naat man'ut, isim mausul, yang bahasan ini muncul bermula dari kata gonamun. Uslub itu memang luas dan mengasihkan. Karena satu kata bisa bahasanya panjang. Sehingga makanya silakan jangan sampai terlewat bahasan ini. Meskipun tidak hadir dalam Zoom, silakan nanti bisa simak di video, di rekaman. Baik yang tidak hadir malam ini maupun yang hadir malam ini, silakan mengulang-ulang lagi video ini. Karena ada banyak bahasan yang mungkin bagi sebagian kita baru. Dan perlu diulang-ulang. Perlu dipahami berulang-ulang. Perlu mazid yang ketiga. Yang pakai tasdid. Mazid yang ketiga itu kan fungsinya berulang-ulang. Fattaha, membuka berulang-ulang. Gitu. Ya, Bu Katrin izin pamit ya. Silakan Ibu, mangga. Baik. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Atau ada lagi silakan. Suara saya nampak jelas
besar nggak Pak, Ibu? Ustaz, Besar mau ya? tanya, Ya silakan Ibu Zahra. jika ke kitab, kalau kita jamakkan, adakah jamil bagaimana? Dijamakkan? Bagaimana Ibu? Kalau kitab dijamakkan jadi al-kutub, jadi jamilun dia tetap jamilun ya Ustaz. Nah, baik. Saya ubah ya. Kitabun itu mufrad apa jama'? Mufrad. 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 Jamanya apa? Kutubun. Kitabun, kitabani, kutubun. Nah, terus kita membuat kalimat kutubun. Kalimatnya kitab sebagai subjek. Berarti sebagai mubtada. Bagaimana kalau kata kutubun mau dibuat sebagai mubtada? Al-kutubu. Al-kutubu. Mubtada biasakan membuatnya menggunakan marifat ya, al-kutubu. Terus apa tadi? Buku cantik. Buku itu cantik. Bagaimana? Al-kutubu Jamilatun. jamilun atau jamilatun? Jamilatun. Jamilatun. Al-kutubu jamilatun. Buku-buku itu cantik. Loh, bukankah kita tahu al-kutubu adalah jamak dari kitabun? Dan kitabun adalah mudzakkar. Mengapa al-kutubu menjadi jamilatun? Kenapa khobarnya jamilatun mu'annas? Bukankah al-kutubu adalah jamak dari kata mudzakkar kitabun? Nah, jawabannya adalah ketahuilah Jamak taksir. semua jamak yang maknanya merujuk kepada yang tidak berakal itu mu'annas mufrad. Saya ulangi yang simpel. Semua jamak yang tidak berakal adalah mu'annas mufrad. Mu'annasnya mufrad. Jamilatun ini mufrad. Tunggal. Kalau jamannya kan jamilatun. Dalam teori ilmu nahwu ada sebuah ungkapan. Mungkin Bapak Ibu juga sudah belajar sebagian. Kullu jam'in ghairi aqilin mu'annasun mufradun. Setiap jama yang tidak berakal adalah mu'annas mufrad. Kutubun, buku-buku. Buku berakal tidak? Tidak berakal. Maka meskipun bukunya banyak, itu dianggap satu perempuan. Maka jamilatun. Aklamun, pulpen. Berakal tidak? Tidak. Makanya dia mu'annas mufrad. Hiya, domirnya hiya. Kambing, agnamun. Jama dari gonamun, agnamun. Berakal tidak kambing? Tak berakal. Tidak. Punya otak tidak kambing? Ya, ada. Otaknya Buat sup. ada, tapi Buat akalnya sup, tak punya. Pasal sup makan. Dia buat sup je. Jadi bakso. Jadi bakso benar. Iya. Otaknya punya, binatang punya otak, tapi tidak punya akal. Makanya kambing-kambing itu adalah mu'annas mufrad. Meskipun kambingnya banyak, tapi dihitung satu perempuan. Nah, maka kalimat al-kutubu, buku-buku tidak berakal, makanya jamilatun. Buku-buku itu cantik atau bagus. Nah, ini kalimatnya terdiri dari apa dan apa? Mubtada dan khabar. Mubtada dan khobar. Apa cirinya mubtada? Ma'rifah, Marifat. Apa cirinya khobar? nakirah. Nakirah. Sekarang coba buat dua kata ini menjadi naat man'ud. Bagaimana? Al-kutubu al-jamilatu. Nah, begitu. Al-kutubu al-jamilatu. Sudah sempurna belum kalimatnya? Belum. Belum. Sempurnakan. Al-kutubu jamilatu. Al-kutubu al-jamilatu misalnya.
Akhi. Laka, Di kepunyaanmu. Laka. Laka, lakum, lana, lahum, dan seterusnya. Begitu. Ustaz, Ya, Ibu. jadi kalau ya, jamak ghairul aqil ini sama ada dia dalam bentuk jamak taksir atau jamak muannas salim tetap dikira sebagai muannas mufrad. Misalnya Benar. as-sayyaratu. Betul. Ya. Semua benda yang tidak berakal, termasuk juga binatang yang tidak berakal itu, ketika berbentuk jamak, maka dianggap muannas mufrad. Baik jamaknya taksir maupun muannas salim. Mobil, kalau bahasa Melayu mobil itu kereta ya. Ya, kereta. Kereta, sayyarotun, jamaknya adalah sayyarotun. Jamak muannas salim. Ya. Mobil-mobil berakal tidak? Tidak berakal. Ya, maka sayyarotun jamak itu domirnya adalah hiya. Hiya berarti satu perempuan. Kalau banyak kan hunna. Tapi kalau jamu mudzakkar salim muslimuna itu pasti berakal. Jamak mudzakkar salim una ujungnya itu hanya digunakan untuk yang berakal, untuk makhluk yang berakal. Tapi kalau jamak muannas salim bisa digunakan untuk yang berakal dan bisa juga digunakan untuk yang tidak berakal. Begitu. Ustaz, saya ada Ya. satu lagi persoalan. Jamak taksir bagi akil, bagi yang berakal, misalnya ar-rusulu, dia jamak taksir tetapi dia akil untuk berakal. Dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang misalnya fi'ilnya diberi kepada fi'il hiya, mufrad muannas, yang ada menjadi jamak. Jadi macam mana situasi berubah-ubah begini? Baik. Ada di Al-Qurannya gini. Ya, betul. Tilka rusulu. Tilkar rusulu. Bacakan ayat ini ya. Di Al-Quran ada ya. Tilkar rusulu. Utusan-utusan itu. Para rasul itu. Tilka ini mudzakkar atau muannas? Muannas. Muannas. Kalau mudzakkar bagaimana? Dzalika. Dzalika. Berarti tilka ini muannasnya mufrad atau jamak? Mufrad, muannas mufrad. Muannas mufrad. Ar-rusulu jamak dari apa? Rasulun. Rasulun. Ini rasul berakal tidak? Berakal. Berakal. Contoh yang lain. Wa idzar rusulu uqitat. Baca ya ini ya. Ya. Dan apabila para rasul itu uqitat. Ini muannas juga. Ya. Muannas mufrad. Nah, tetapi juga kita temukan kalimat yang lain, kata rusulu juga itu kalimatnya adalah menggunakan hum. Ya. Sebentar, kalimatnya misalnya minhum man qasasnahum alaika wa minhum man lam naqsushum alaika. Itu bercerita tentang para rasul itu Allah menggunakan domirnya menggunakan hum. Tidak menggunakan ha. Nah, sehingga tadi pertanyaan dari Bu Hajwi, kapan kita gunakan ar-rusulu sebagai muannas mufrad? Kapan kita gunakan ar-rusulu sebagai jamak berakal sehingga menggunakan jamak lagi? Nah, ketahuilah hukum asal dari jamak taksir yang tidak berakal itu adalah muannas mufrad. Ya. Sedangkan kalau berakal itu menggunakan jamak pada umumnya. Ar-rusulu itu jamak,
muzakkar dan berakal, maka kalau jamaknya berakal, maka gunakan juga keterangannya berakal juga, jamak juga. Misalnya gini. Para rasul itu mulia. Mulia bahasa Arabnya karimun. Jamak dari karimun adalah kiramun. Kiramun. Ar-rusulu kiramun. Nah, ini tidak boleh kita mengatakan ar-rusulu karimatun. Tidak boleh. Kenapa? Karena ar-rusulu ini adalah berakal. Para rasul itu mulia. Ar-rusulu kiramun. Bukan ar-rusulu karimatun. Mengapa? Karena ar-rusulu adalah jamak berakal. Jamak akil. Nah, sekarang kembali ke kalimat ayat yang kita temukan. Tilka rusulu dan wa idzar rusulu qitat. Baik. Saya sampaikan lagi bahwa pada dasarnya kalau jamak-jamak itu merujuk kepada yang berakal, maka perlakukan jamak tersebut dengan jamak juga. Ar-rusulu kiramun. Ar-rusulu jamak, kiramun juga jamak. Harus jamak kembali. Akan tetapi, kalaupun kita menemukan kata atau ayat yang menempatkan jamak berakal sebagai muannas mufrad, itu karena dianalogikan dengan jamak taksir yang lain yang bermakna benda atau yang tidak berakal. Dianalogikan. Artinya, kita boleh saja menggunakan jamak taksir yang akil sebagai muannas mufrad, tetapi itu sebenarnya jarang-jarang saja. Yang seringnya, kalau jamak taksir berakal, maka dia gunakan juga sebagai jamak pula. Hukum awalnya, hukum dasarnya. Sehingga kalau kita menemukan jamak taksir yang berakal menggunakan muannas mufrad seperti tilka di sini atau uqitat di sini, itu hanya analogi kepada jamak taksir yang lain yang ghairu akil, yang tidak berakal. Seperti kata malaikat. Kata malaikatun ini jamak atau mufrad? Jamak. Jamak. Malaikat itu jamak, Bu. Jamak. Mufradnya adalah malakun. Malakun itu seorang malaikat. Kalau malaikatun ini artinya para malaikat, banyak. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di Al-Quran, malaikatun itu terkadang ditempatkan dalam ayat Al-Quran sebagai muannas mufrad, kadang juga ditempatkan sebagai jamak mudzakkar. Jamak mudzakkar. Contoh kata malaikatun ditempatkan sebagai muannas mufrad. Misalnya dalam ayat surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Terus wa ma adraka ma lailatul qadri. Terus Lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Terus tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajri. Perhatikan kata tanazzalul malaikatu.
Tanazzalu ini fi'il mudhari. Semula adalah ta tanazzalu. Ada 2 ta. Tebak. Tanazzalu ini mazid atau mujarrad? Mazid. Mazid. Apa tambahannya? Tak dan Tak. dan Tak Ta dan dan sadar. saddah. Ta dan sabdu. Ya. Semula nazala, lalu ditambah ta dan tasdid jadi tanazzala. Mudhari'nya ya tanazzalu. Dan karena mu'annas maka menggunakan ta tanazzalu, ta di depan. Lalu karena ada 2 ta yang satu dibuang. Sehingga ibu bapak bisa lihat di Al-Quran tanazzalul malaikatu. Tanya 1. Secara sorof harusnya 2. Ta tanazzalu. Nah, ta tanazzalu ini adalah mu'annas mufrad. Mana fa'ilnya? Al-malaikatu. Berarti dalam ayat ini kata malaikat diperlakukan, ditempatkan sebagai mu'annas mufrad. Terus ini paham ya? Ya. Ini contoh kata malaikat ditempatkan sebagai mu'annas mufrad. Sekarang ada ayat yang lain yang menempatkan malaikat sebagai hum, jamak mudzakkar. Alaiha malaikatun giladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nih, perhatikan. Alaiha malaikatun, alaiha khobar muqaddam, malaikatun mubtada muakhir. Giladun. Giladun ini naat bagi malaikatun. Giladun ini adalah jamak taksir, bentuk jamak dari kata golidun. Seperti karimun menjadi kiromun, golidun menjadi giladun, sadidun menjadi sidadun. Ini jamak. Giladun jamak, sidadun jamak. Naat bagi malaikatun. Malaikatun jamak, giladun, sidadun juga jamak. Terus perhatikan, la ya'suna. Ya'suna fil mudhari dengernya hum. La ya'suna Allah ma amarahum, ada hum lagi. Hum jamak lagi kan? Ya. Wa yaf'aluna, yaf'aluna jamak juga hum. Yu'maruna juga hum juga, majhul. Nah, perhatikan, di sini malaikat ditempatkan sebagai jamak mudzakkar. Jamak mudzakkar. Hum. Gitu. Nah, asalnya malaikat sebagai makhluk berakal jamak mudzakkar. Tetapi kadangkala kata malaikat juga ditempatkan sebagai muannas mufrad karena dianalogikan dengan jamak taksir yang lain yang tidak berakal. Begitu. Jadi Bapak Ibu nggak usah heran. Itu. Jadi Ustaz, kalau kita membuat ayat kita sendirilah, bagusnya kita ikut yang asli lah. Maksudnya kalau berakal jamak berakal, dan kalau tidak berakal muannas mufrad. Jadi kalau kita buat ayat sendiri, kalau untuk kita sendiri kita buat ayat, kita buat kalimat, kita buat ungkapan, kita gunakan teori yang seperti yang tadi kita pelajari. Kalau jamak berakil muannas mufrad. Kalau jamak berakal gunakan jamak lagi. Itu untuk pegangan kita. Begitu. Kalau Al-Quran kita jangan samakan dengan Al-Quran. Al-Quran itu bahasanya lincah. Begitu Bapak Ibu. Bagaimana? Paham Bapak Ibu semua ini penjelasan kita hari ini? Ya paham. Ya paham, insyaallah. Paham ya? Sudah sampai mana? Dhi'bun. Sekarang jam berapa? Sudah
Udah lewat ya. Sudah lewat. Tak terasa. Tak terasa enaknya. Dan uslub itu kita bicaranya macam-macam ya Bapak Ibu ya. Ya. Jika kadang-kala ya kita berselancar surfing ya ke berbagai hal yang ya harus kita bahas sebagai wawasan. Maka Bapak Ibu sekalipun mungkin pelajaran ini materinya cukup berat bagi sebagian orang, tetapi insya Allah kita ikuti saja. Meskipun begitu, insya Allah di dalam bahasan ini ada yang kita bisa ambil, yang bisa kita jadikan ilmu buat kita. Kenapa? Karena setiap kali bahasan itu kita suka memperluas ke dalam bahasan-bahasan yang lain yang kita sudah pernah tahu sebagian atau sekilas. Nah, kita perdalam dengan penjelasan-penjelasan dalam bahasan uslub ini. Dan penjelasan seperti ini tidak kita dapatkan dalam pelajaran shorof. Penjelasan-penjelasan seperti ini tidak kita dapatkan dalam bahasan-bahasan shorof yang kita pelajari pada Senin atau Selasa ataupun Rabu. Mengapa? Karena bukan tempatnya. Karena shorof itu ilmu bantu. Ilmu dasar, ilmu bantu. Sedangkan uslub adalah penerapan dari shorof, penerapan dari nahwu, penerapan dari mufrodat. Sehingga uslub itu luas. Sehingga uslub itu sekaligus mengkonfirmasi, sekaligus juga mungkin mengoreksi, memperbaiki apa yang sudah kita pelajari dari ilmu shorof, ilmu nahwu, mufrodat, dan yang lainnya. Makanya ilmu uslub itu ilmu yang, kalau saya boleh sebut, ini ilmu yang komprehensif. Lebih tinggi daripada shorof, lebih tinggi dari ilmu nahwu dan mufradat. Karena mencakup semuanya, lebih menyeluruh, komprehensif. Sehingga berbesar hatilah Bapak Ibu semua, belajar di uslub ini, karena ini ada kesempatan yang sangat baik untuk kita mengembangkan ilmu bahasa Arab yang sudah kita pelajari maupun yang akan kita pelajari. Begitu Bapak Ibu semua. Semoga bahasan ini bermanfaat dan bisa dipahami oleh kita semua ya Bapak Ibu ya. Insyaallah. Baik Ustaz. Ada mau sampaikan soalan Bapak Ibu? Sudah. Tolong dicatat. Kita mufradat baru sampai kata apa? Zibun. Ya, baru sampai serigala. Baru sampai serigala. Serigalanya masih di hutan. Sudah tidur tak serigala? Sudah malam. Sudah malam. Baik, itu saja dulu. Baik, kita lanjutkan pada Jumat yang akan datang. Insyaallah. Tayyib, hadza huwa darsuna fi hadhil lailah wa fi hadhil munasabah. Wa natamanna liqa insyaallah fil usbu'il qadim bi masyiatillah. Nakhtatim bilhamdallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukran katsiran. Alafu minkum jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan Ustaz. Khair Ustaz. Jazakallahu khair. Alhamdulillah.